Hai teman-teman, hari ini kita akan melakukan suatu treatment terhadap anggur Yellow Belgia yang beberapa hari lalu sudah kita panen pertama. Nah, jadi sekarang itu masih bulan Juli, masih ada kesempatan kita untuk melakukan pembuahan kedua sebelum musim hujan tiba. Jadi 15 hari sebelum pemangkasan itu ada treatment khusus yang kita lakukan. Apa saja yang akan kita lakukan, jangan lupa nonton terus, jangan di skip videonya, jangan lupa subscribe, like and comment. Sebelumnya inilah kondisi anggur Yellow Belgia yang ada di depan rumah setelah panen. Ini batangnya udah cukup besar sekali. Ini umurnya sekitar 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. Jadi sudah pembuahan pertama, dan kemarin itu buahnya banyak sekali. Cuma kita tidak hitung berapa kilo kemarin. Jadi kapan lagi kita bisa panen anggur langsung di teras rumah seperti itu. Untuk teman-teman pengangguran, saya ini bukan bukan sebagai petani anggur ya, hanya hobi saja. Kemudian kebetulan kita punya lahan kecil di depan rumah, kenapa enggak itu kita manfaatkan. Nah, ini saya bikin, ini adalah anggur jenis Yellow Belgia. Saya menggunakan sistem para-para. Jadi para-paranya hanya sekitar 1 meter kali 2 meter seperti itu. Nah, ini cukuplah untuk konsumsi sendiri di rumah. Kemudian kita bisa nikmatin juga rindang dahan daunnya sebagai pengganti kanopi seperti itu. Jadi kita dapat dua, di samping kita dapat halaman yang rindang, kita juga bisa dapat buah yang manis dan legit dari Yellow Belgia. Teman-teman pecinta anggur, saya juga belajar dari teman-teman semua, dari beberapa channel YouTube, kemudian artikel-artikel yang ada di internet. Jadi 15 hari sebelum pemangkasan itu ada treatment khusus yang kita lakukan terhadap anggur kita, supaya nanti buahnya bisa lebat, kemudian bunganya juga tidak rontok dan lain sebagainya. Di sini sudah saya sediakan dua bahan alami. Yang pertama, ya bisa dilihat, ini adalah kokok kambing, kotoran hewan kambing yang sudah dikeringkan. Ini awalnya itu becek, karena bercampur dengan kencingnya, itu lebih bagus yang sudah tercampur dengan kencing, kemudian kita keringkan. Jadi seperti ini, kurang lebih sekitar 2 gayung, langsung kita aplikasikan di media tanam seperti itu. Kemudian bahan kedua itu, teman-teman bisa mencampur kohe kambing ini dengan dolomit ya. Jadi dolomit itu fungsinya untuk sebagai penghasil magnesium, kemudian supaya pertumbuhan akarnya bagus, kemudian subur dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di daerah saya ini kalau untuk dolomit itu bukan susah kita dapat, tetapi dalam kemasan yang cukup besar, ada yang sampai 40 kilo, 50 kilo dan lain sebagainya. Jadi kemasan kecil yang ukuran misalnya 1 kilo dan lain sebagainya itu tidak ada susah, karena kita hanya akan pakai sekitar 2 sendok makan saja. Jadi kayak kalau kita beli untuk yang 1 karung itu pemborosan sekali, karena kita hanya menggunakannya dalam sekitar 2 kali dalam setahun seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya dolomit, bisa ada alternatif lain,
untuk menggantikan dolomit, yaitu dengan bahan ini ya. Ini adalah arang. Nah, arang ini bisa digunakan sebagai pengganti dolomit. Jadi tujuan kita berikan dolomit atau arang ke tanaman kita, terutama pohon anggur itu untuk mengatur pH tanah. Jadi pH tanah itu akan tetap stabil, kemudian pertumbuhan akarnya bagus, kemudian menyerap unsur hara yang ada di tanah itu secara baik, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, arang ini bisa digunakan sebagai pengganti dolomit jika teman-teman di daerah kalian itu susah untuk mendapatkan dolomit. Sebenarnya dolomit di semua toko-toko pertanian itu banyak sekali, cuman kemasannya kadang juga kemasan lebih besar. Jadi kalau kita beli itu pemborosan ya, karena kita hanya menggunakan sekitar 2 sendok makan saja setiap kali pemberian aplikasian kepada pohon anggur. Jadi yang tidak ada dolomit bisa menggunakan arang seperti ini ya. Bagaimana untuk pengaplikasiannya? Kita langsung ke pertama itu kita taburkan kohek kambing sekitar 2 gayung langsung ke media tanam, langsung ke pohonnya seperti ini. Ya, sekitar 2 gayung. Selanjutnya kita taburkan arang di permukaan media tanam. Usahakan misalnya kalau misalnya mau ditutupi juga lebih bagus semua permukaannya untuk arangnya. Nah, baru habis ini kita melakukan penyiraman seperti itu. Kita kocor habis-habisan biar airnya langsung meresap masuk ke akar. Ini lahannya sempit sekali teman-teman. Ini coba dilihat, pohonnya itu berada di antara, ada pohon pandan Bali, kemudian bunga dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan dia itu juga bisa berbagi nutrisi dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Tapi jangan, teman-teman tenang saja, dengan pemberian pupuk yang cukup maka akan tercukupi nutrisi yang diserap oleh anggur. Nah, mungkin itu saja untuk treatment 15 hari sebelum pemangkasan. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman. Sekian dari saya.